Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 0605 1182 126 dari kelas PPKN Indralaya, mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran PPKN dari kelas PPKN Indralaya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Baik anak-anak, di video pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai tentang norma, aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi. Materi yang akan Ibu bahas di video pembelajaran kali ini yaitu mengenai tentang konsep dan contoh-contoh terkait tentang norma, aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi. Adapun tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu untuk memahami makna norma dan aturan yang harus dipatuhi sebagai warga negara melalui membaca buku dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menjelaskan hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi melalui jurnal dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menganalisis contoh-contoh norma, aturan, hak dan kewajiban khususnya di sekolah melalui membaca buku dengan tepat. Ayo anak-anak, mari kita bahas satu persatu mengenai tentang konsep dan contoh-contoh terkait norma, aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi. Ayo anak-anak, mari kita bahas. Anak-anak ibu sekalian, kita masuk materi yang pertama yaitu mengenai norma. Adapun pengertian dari norma itu dia ini berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat. Aturan ini berkaitan dengan tingkah laku manusia jika melanggar dapat terkena sanksi. Jadi anak-anak, jika kalian melanggar norma, kalian akan mendapatkan sanksi yang tegas. Adapun pengertian selanjutnya dari norma ini yaitu aturan atau kaidah untuk perilaku manusia, yaitu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Adapun pengertian dari perintah itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan sedangkan larangan ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika melanggar perintah dan larangan, maka seseorang itu bisa terkena sanksi yang tegas. Adapun pengertian dari sanksi itu adalah hukuman yang diberikan ke seseorang karena telah melanggar norma yang sudah diterapkan. Selanjutnya, anak-anak ibu, macam-macam norma itu ada 5. Yang pertama, norma agama, norma kebiasaan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Adapun pengertian dari kelima norma ini, yang pertama norma agama. Norma agama ini berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya itu dia ini bersifat mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinannya. Artinya norma agama ini memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jika kita melanggarnya, nanti kita akan mendapatkan hukuman di akhirat. Yang kedua, norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini yaitu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Adapun norma hukum itu pengertiannya, dia ini berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah resmi. Adapun ciri-ciri dari norma hukum ini yaitu diakui oleh masyarakat, adanya penegak hukum dan pihak berwenang yang memberikan sanksi. Adapun tujuan dari norma hukum ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Adapun pengertian norma dari kesusilaan. Norma kesusilaan ini yaitu berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Arti umum itu setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Dan yang terakhir itu norma kesopanan. Norma kesopanan ini asal norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Adapun contoh-contoh mengenai kelima norma ini, yang pertama itu norma agama. Contohnya itu yang pertama, tidak menghina, tidak mencaci, serta merendahkan teman-teman dan guru atas nama agama. Yang kedua,
berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan perilaku jujur dalam berbicara serta bertingkah laku. Dan yang keempat itu menjaga kebersihan diri dan kelas sebagai bagian dari praktek iman di sekolah. Adapun contoh-contoh dari norma kebiasaan itu yang pertama, berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan membersihkan kelas setiap hari. Adapun contoh mengenai tentang norma hukum itu yang pertama, siswa dilarang membawa senjata tajam atau benda-benda yang bersifatnya tajam ke sekolah. Yang kedua, siswa dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan ketika ada di sekolah. Yang ketiga, setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah itu dilarang merokok. Yang keempat, siswa wajib mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin. Adapun mengenai contoh-contoh dari norma kesusilaan itu yang pertama, membantu teman yang merasa kesulitan. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman. Dan yang ketiga, berperilaku jujur dalam di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang terakhir itu mengenai tentang contoh-contoh norma kesopanan itu yang pertama, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, saling tolong-menolong antar teman. Yang ketiga, memperhatikan guru di saat guru menerangkan. Yang keempat, menjagalah kebersihan sekolah. Yang kelima itu mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selanjutnya anak-anak, untuk materi yang kedua yaitu mengenai tentang aturan. Perlu kalian ketahui anak-anak, aturan itu merupakan pedoman yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh warga negara, yang dimana tujuan dari aturan itu ya anak-anak untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, serta keadilan sebagai warga negara, atau suatu pedoman yang berfungsi untuk membatasi perilaku seseorang ya anak-anak dalam lingkungan tertentu dan memiliki sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak mengenai tentang contoh aturan, ibu mengambil contoh aturan di sekolah. Yang kalian perlu ketahui ya anak-anak, yang pertama, datang tepat waktu. Jadi, kalian sebagai siswa, datanglah tepat waktu dan jangan sampai terlambat untuk datang ke sekolah. Yang kedua, memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal. Anak-anak ibu sekalian, pakailah seragam yang lengkap dan rapi sesuai dengan jadwal kalian. Yang ketiga, memberi surat keterangan apabila tidak datang ke sekolah, seperti sakit, izin. Kalian harus memberikan surat keterangan agar guru dan siswa yang ada di kelas kalian itu tahu bahwa kalian itu sakit atau izin kemana. Jadi kalian tidak dialpakan. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi belajarlah dengan disiplin tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Yang kelima, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Anak-anak, simaklah dan perhatikan guru saat menjelaskan mata pelajaran atau menjelaskan materi pelajaran agar kalian memahami dan mudah mengerti apa yang telah guru sampaikan. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah ya anak-anak, sudah disediakan tempat kotak sampah. Jadi, janganlah untuk membuang sampah sembarangan dan buanglah sampah itu pada tempatnya. Yang ketujuh anak-anak, tidak ribut di kelas. Yang kedelapan, etika dan sopan di sekolah itu harus kalian terapkan ya anak-anak. Mengenai materi yang ketiga yaitu tentang hak. Yang perlu kalian ketahui ya anak-anak, hak itu adalah sejatinya hak seorang manusia sudah melekat dan menjadi fitrah sejak seorang manusia itu dilahirkan. Seorang manusia yang baru lahir akan secara otomatis sudah mendapatkan hak, atau hak itu yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, atau suatu kuasa menerima, melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu anak-anak. Itu yang harus kalian ketahui mengenai tentang hak ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk mengenai tentang contoh hak, Ibu mengambil contoh di sekolah dan di buku Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada 8 contoh mengenai tentang hak. Itu yang pertama,
Siswa berhak menerima ilmu dan pengajaran dari guru. Apapun materi yang disampaikan oleh gurunya, kalian, peserta didik ibu, kalian berhak untuk menerima ilmu dan materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, siswa berhak menggunakan fasilitas di sekolah. Apapun fasilitas yang disediakan oleh sekolah, itu siswa berhak untuk menggunakannya dengan baik. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlindungan dari sekolah. Yang keempat, siswa juga berhak untuk mendapatkan serta menerima pendidikan yang layak dan lengkap. Yang kelima itu, siswa juga berhak diperlakukan secara adil dan tidak diperlakukan secara semena-mena. Yang keenam, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketujuh, hak juga memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan yang kedelapan yang terakhir itu, hak berkeluarga dan memiliki anak melalui proses pernikahan yang sah. Itulah contoh mengenai hak yang ibu ambil di sekolah dan di buku Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, materi kita yang terakhir yaitu mengenai tentang kewajiban. Kewajiban itu ya anak-anak, segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Warga negara wajib untuk tanggung jawabnya sebagai negara. Kewajiban ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kewajiban itu menjadi suatu tugas seseorang yang harus dilakukan seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum. Atau kewajiban ini sebuah tindakan yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Baik tindakan yang dikerjakan tersebut itu merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, mengapa kewajiban ini akan selalu melekat pada kehidupan manusia, yaitu untuk melakukan sosial bermasyarakat mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa. Untuk mengenai tentang contoh kewajiban, selanjutnya ibu mengambil contoh mengenai tentang kewajiban di sekolah ya anak-anak. Itu yang pertama, menghargai dan menghormati. Kalian di sekolah itu dididik untuk menghargai dan menghormati sesama teman kalian dan orang yang lebih tua dari kalian. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Anak-anak ibu sekalian, jagalah nama baik sekolah kita agar tetap selalu ternama di sekolah-sekolah lain, dan maka dari itu tingkatkanlah prestasi anak-anak ibu sekalian. Yang ketiga, menjaga gedung dan fasilitas di sekolah. Anak-anak ibu, jagalah gedung dan fasilitas di sekolah yang sudah disediakan dan jangan kalian rusak. Yang keempat, mengenakan seragam. Anak-anak ibu sekalian, gunakanlah dan pakailah seragam yang rapi dan baik. Yang kelima, mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu anak-anak, ikutilah kegiatan selama proses pembelajaran apa yang sudah dilakukan di sekolah. Yang keenam, kewajiban anak-anak ibu sekalian itu yang keenam, membayar administrasi sekolah. Kalian di sekolah itu wajib untuk membayar administrasi sekolah agar kalian bisa mengikuti ujian. Yang ketujuh, bersikap baik, sopan, dan santun. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mudah memahami dan mudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Selanjutnya anak-anak silakan membuat kesimpulan pada materi kita pertemuan kali ini, dan anak-anak silakan per individu untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu tautkan di PPT. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kita pada hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.